Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat membahas salah satu tema penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, yaitu pemikiran hukum Islam Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kedua tokoh ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU yang berupaya mempertahankan tradisi keilmuan Islam klasik. Sementara itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri Muhammadiyah yang mendorong pembaruan pemikiran Islam agar lebih sesuai dengan tantangan zaman. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, tujuan mereka sama, yaitu menjadikan hukum Islam sebagai pedoman kehidupan umat yang relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat. Dalam video ini akan dibahas 3 aspek utama, yaitu kerangka berpikir atau metode istinbat hukum masing-masing tokoh, kemudian produk pemikiran hukumnya, dan juga implementasinya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pemikiran hukum Islam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang pada tahun 1871 dan memperoleh pendidikan dari berbagai pesantren di Nusantara, serta pernah belajar di Makkah. Menurut Martin van Burneysen dalam buku Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan ulama yang sangat berpegang pada tradisi keilmuan mazhab, khususnya pada mazhab Syafi'i. Dalam kerangka istinbat hukum, Kiai Hasyim Asy'ari berpandangan bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama hukum Islam. Namun, pemahaman terhadap keduanya harus dilakukan melalui metodologi yang telah dikembangkan para ulama mazhab. Oleh karena itu, beliau menolak pemahaman agama yang hanya berlandaskan interpretasi pribadi tanpa bekal keilmuan yang memadai. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam perlu mengikuti salah satu mazhab yang muktabar sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengambilan hukum agama. Dengan demikian, metode istinbat beliau dapat dikatakan berorientasi pada pendekatan mazhabi atau qauli, yaitu merujuk kepada pendapat para imam mazhab dan ulama klasik yang memiliki otoritas keilmuan. Selain itu, beliau juga menerima penggunaan ijma' dan qiyas sebagai instrumen penetapan hukum. Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari berusaha menjaga kesinambungan tradisi hukum Islam yang telah berkembang selama berabad-abad. Dari istinbat tersebut, lahirlah sejumlah produk pemikiran hukum. Salah satunya adalah penegasan pentingnya bermazhab dalam kehidupan keagamaan. Keseimbangan antara fikih, akidah, dan tasawuf sangat ditekankan oleh beliau. Dalam pandangannya, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga membentuk akhlak dan spiritualitas umat. Pemikiran tersebut kemudian dapat diimplementasikan melalui sistem pendidikan pesantren dan organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 hingga saat ini.
Tradisi Basul Masail di lingkungan NU merupakan contoh nyata implementasi metode hukum Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Dalam forum tersebut, berbagai persoalan kontemporer dibahas dengan merujuk pada Al-Quran, hadis, serta kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan mazhab. Selanjutnya, kita akan membahas pemikiran hukum Islam dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berbeda dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 dan dikenal sebagai salah satu pelopor gerakan Islam di Indonesia. Beliau merupakan pendiri Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912. Menurut Deliar Nur dalam buku Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 sampai 1942, Ahmad Dahlan berupaya mengembalikan umat Islam kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah sekaligus mendorong pembaruan dalam cara berpikir dan bertindak agar Islam mampu menjawab tantangan zaman. Dalam kerangka istimbat hukum, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Beliau menekankan pentingnya memahami kedua sumber tersebut secara langsung dengan pendekatan yang rasional, kritis, dan kontekstual. Ahmad Dahlan tidak menolak keberadaan mazhab, tetapi beliau menolak sikap taklid yang berlebihan, yaitu mengikuti pendapat ulama tanpa memahami dasar dan argumentasinya. Menurut Alfian dalam buku Muhammadiyah, The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism, dalam Ahmad Dahlan berpendapat bahwa umat Islam perlu membuka kembali pintu ijtihad agar hukum Islam tetap relevan terhadap perkembangan masyarakat. Metode istimbat hukum yang digunakan oleh Ahmad Dahlan sering disebut sebagai pendekatan manhaji, yaitu memahami prinsip-prinsip dasar Al-Quran dan hadis untuk diterapkan pada berbagai persoalan yang terus berkembang. Dalam pendekatan ini, pertimbangan kemaslahatan, rasionalitas, dan kebutuhan masyarakat menjadi unsur penting dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, pemikiran beliau cenderung lebih dinamis dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada pendapat ulama terdahulu. Dari metode istimbat tersebut lahirlah berbagai produk pemikiran hukum yang berorientasi pada pembaruan sosial. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah pemahamannya terhadap surat Al-Ma'un. Ahmad Dahlan tidak hanya memaknai surat tersebut sebagai ajaran untuk membaca dan menghafalnya, tetapi sebagai perintah nyata untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, hukum Islam menurut beliau tidak boleh berhenti pada aspek ritual semata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, Ahmad Dahlan juga mendorong pembaruan dalam bidang pendidikan Islam. Beliau mengembangkan sistem pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu hukum, ilmu umum maksud saya, karena menurutnya keduanya sama-sama penting untuk membangun kemajuan umat. Pemikiran ini menjadi salah satu bentuk ijtihad sosial yang menunjukkan bahwa hukum Islam harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Implementasi pemikiran hukum Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dilihat melalui gerakan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang kesehatan dan juga
pelayanan sosial. Hingga saat ini Muhammadiyah mengelola ribuan sekolah perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan dan lembaga sosial di berbagai daerah di Indonesia. Seluruh amal usaha tersebut merupakan wujud nyata dari pemahaman Ahmad Dahlan bahwa ajaran Islam harus diterjemahkan ke dalam tindakan membawa kemaslahatan bagi umat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemikiran hukum Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan dibangun melalui metode istimbat yang menekankan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, membuka ruang ijtihad, serta mempertimbangkan kemaslahatan sosial. Produk pemikiran yang dihasilkan berorientasi pada pembaruan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan implementasinya tampak dalam gerakan Muhammadiyah yang hingga kini terus berkontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial di Indonesia. Lalu bagaimana sih perbandingan antara pemikiran kedua tokoh tersebut? Setelah memahami kerangka istimbat hukum, produk pemikiran dan implementasi dari kedua tokoh tersebut, dapat diketahui bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan hukum Islam sebagai pedoman kehidupan umat. Namun, keduanya menempuh pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan tersebut. Dari sumber hukum, kedua tokoh sama-sama menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya juga mengakui pentingnya ijtihad dalam menghadapi persoalan baru yang tidak ditemukan dalam eksplisit dalam nas. Dengan demikian, perbedaan keduanya bukan terletak pada sumber hukum yang digunakan, melainkan pada metode memahami dan mengembangkan sumber hukum tersebut. Dalam aspek istimbat hukum, Kiai Haji Hasyim Asy'ari cenderung menggunakan pendekatan mazhabi dengan merujuk pada pendapat ulama-ulama klasik, khususnya dalam tradisi mazhab Syafi'i. Menurut Martin van Burnischen dalam buku Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, pendekatan ini bertujuan menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam serta menghindari kesalahan dalam memahami nas secara langsung. Oleh karena itu, otoritas ulama dan kitab-kitab fikih menjadi bagian penting dalam proses penetapan hukum. Sebaliknya, Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih menekankan pendekatan tajdid atau pembaharuan dengan mendorong pemahaman langsung terhadap Al-Quran dan Sunnah melalui proses ijtihad yang rasional dan kontekstual. Menurut Deliar Nur dalam Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 sampai 1942, Ahmad Dahlan berupaya menjadikan hukum Islam lebih responsif terhadap perubahan sosial dan juga perkembangan zaman. Karena itu beliau lebih suka terbuka terhadap reinterpretasi hukum selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat. Perbedaan dari kedua metode tersebut kemudian menghasilkan produk pemikiran hukum yang berbeda, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari
lebih menekankan pentingnya bermazhab, menjaga tradisi pesantren, serta mempertahankan praktik keagamaan yang telah berkembang dalam masyarakat selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lebih menekankan purifikasi ajaran Islam dari praktik yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta mendorong pembaharuan dalam pendidikan dan kehidupan sosial umat. Jadi berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemikiran hukum Islam Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari membangun kerangka istinbat hukum yang berlandaskan tradisi dan juga mazhab, menghasilkan produk hukum yang menekankan pentingnya bermadhab serta diimplementasikan melalui pesantren dan Nahdlatul Ulama. Sementara itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengembangkan metode istinbat yang lebih terbuka terhadap ijtihad dan pembaharuan, menghasilkan produk hukum yang berorientasi pada kemaslahatan sosial, serta diimplementasikan melalui gerakan pendidikan dan pelayanan masyarakat Muhammadiyah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa khasanah hukum Islam di Indonesia berkembang melalui dialog antara tradisi dan juga pembaharuan. Oleh karena itu, pemikiran kedua tokoh ini masih sangat relevan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan sosial di era modern saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.